بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, azanillah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel Telegram ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini dan menjadikan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sifatus Shalah, yaitu pada halaman ke-17. Sebentar saya buka dulu kitabnya. Baik. Kita akan membaca dari kitab Sifat Salat karya Syekh Abdul Karim Al-Khudair ini, pembahasan tentang ini pentingnya kita untuk berkonsentrasi di dalam salat untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Ya, walaupun ini sebenarnya bukan termasuk bagian dari fikih salat ya. Karena fikih itu biasanya adalah berbicara tentang amalan-amalan lahiriahnya. Tetapi ini merupakan perkara yang sangat penting. Jadi para ulama mengatakan tentang kekhusyuan salat bahwasanya dia adalah merupakan ruhnya salat. Merupakan ruhnya salat. Apabila amalan-amalan lahiriah dalam salat itu bagikan badannya, maka kekhusyuan adalah bagikan ruhnya. Sehingga seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apakah kita tidak merasa malu apabila kita menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan memiliki badan tanpa ruh, yakni dengan salat kita. Maka yang namanya salat itu akan terasa lezat oleh orang yang melaksanakannya apabila dia memiliki ruhnya. Demikian pula para ulama ketika mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu bisa mencegah dari al-fahsya, perbuatan yang keji dan mungkar, maka mereka menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang benar-benar berkualitas, ya kan? Dan faktor terpenting untuk menjadikan salat kita berkualitas adalah kekhusyuannya. Maka walaupun ini perkara yang secara ilmiah dia bukan termasuk sifat salat, ini tata cara salat yang lahiriah, tetapi ini perkara yang sangat penting. Oleh karena itu Syekh di sini membawakan pembahasan hal ini di awal pembahasan tentang salat, ya. Baik. Mungkin Pak Fri sudah bisa langsung baca ya. Silakan tafadhol di halaman ini, halaman 17. Ini judul Tafrighu al-qalbi fi sholati minasyawaghil. Naam. Tafadhol, Pak. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفريغ القلب في الصلاة من الشواغل. إذا قام المصلي بين يدي ربه فليقبل على صلاته متشوقا إليها مرتاحا بها مفرغا قلبه qalbahu. من هموم
Mufarriqan qalbahu. Qalbahu dia sebagai maf'ulun bihi. Mufarriqan qalbahu min humumid dunya. Wa hakadha kanat halun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi halil kathirina minna. إذ يأتي الواحد وذهنه مشغول بأمور الدنيا فأحيانا يدخل في صلاته وينصرف منها وما قال منها شيئا وحينئذ لا يكون له من أجر الصلاة شيء فليس له min salatihi illa ma aqala minha. Nah, barakallahu fiik. Nah, sementara cukup itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Taib. Di sini Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala mengatakan tafrighul qalbi fi sholati min asy-syawaghil, yaitu mengkosongkan hati min asy-syawaghil, dari berbagai hal-hal yang menyibukkannya. Fi salat, ini mengkosongkan hati dari berbagai hal-hal yang menyibukkannya, ini selain perkara salat. Intinya adalah bagaimana kita mengkonsentrasikan diri kita di dalam salat agar pikiran kita terfokus hanya di dalam salat ini. Karena seringkali seorang manusia seperti kita, manusia biasa ini, dalam salat itu ini fisiknya melaksanakan salat, tetapi pikirannya kemana-mana, ya kan? Kita sadari demikian, sering melakukan hal tersebut. Maka harus diberikan tanbih, peringatan, ini perkara ini, agar kita benar-benar berusaha sungguh-sungguh untuk mengkosongkan hati kita dari berbagai hal yang menyibukkan pikiran kita dari salat kita. Nah, beliau mengatakan, "Idza qama al-musalli baina yaday rabbih." Apabila seorang yang salat itu berdiri di hadapan Rabb-nya, yaitu ketika dia berdiri mau salat gitu kan, falyuqbil ala salatihi, maka hendaknya dia menghadapkan diri kepada salatnya, yaitu hendaknya dia, maksudnya al-iqbal ala salatihi, yaitu mengkonsentrasikan diri di dalam salatnya, ya, fokus di dalam salatnya, mutasyawwiqan ilaiha, dengan keadaan, dalam keadaan dia merasa rindu kepada salat, ya, murtahan biha, dalam keadaan dia merasa tentram, merasa senang, nyaman dengan salatnya tersebut. Ya, sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, tegakkanlah salat, arihna biha. Jadikanlah kami ini tentram, nyaman dengan salat ini. Ya, memang karena Rasulullah SAW itu telah dijadikan salat itu sebagai qurratul ain, ya. Ju'ilatis salatu qurratu ain wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nah, dan dijadikan ini penentram jiwaku, penyejuk pandangan mataku, yaitu di dalam salat, ya. Maka beliau ketika salat merasa murtah, ya. Istirahat beliau adalah ketika di dalam salat. Nah, mufarrighan qalbahu min humumid dunya. Ini hendaknya dia konsentrasi dalam salatnya, menghadap dalam salatnya itu dalam keadaan mufarrighan qalbahu, mengkosongkan hatinya min humumid dunya, dari berbagai urusan-urusan dunia, ya, dari berbagai humum di sini adalah jamak dari ham itu adalah kegelisahan, ini ya sesuatu yang mengganggu pikiran kita, ya, kegelisahan, keinginan dan macam-macam, pokoknya perkara yang menggelisahkan pikiran kita, ya. Hendaknya kita kosongkan yakni pikiran kita dari hal itu semua, karena tentu saja itu akan mengganggu salat kita. Wa hakadha kanat halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam salat beliau, ya, bi khilafi halil katsirina minna, berbeda dengan keadaan kebanyakan dari kita. Masyaallah, beliau yang memahami, karena beliau juga manusia seperti kita, bahwasanya ternyata banyak di antara kita yang dalam sholatnya itu hatinya masih pergi kemana-mana, pikirannya demikian juga, ya. Maka nanti insyaallah akan diterangkan oleh beliau, ya, ini bagaimana kuncinya agar kita bisa
mengkonsentrasikan hati tersebut untuk bisa khusyuk di dalam salat. Nanti akan disampaikan dalam akhir pembahasan ini insyaallah. Idh ya'til wahidu wa dhihnuhu mashghulun bi umurid dunya, di mana ada seseorang yaitu yang salat datang di dalam salat sedangkan pikirannya itu mashghulun bi umurid dunya, dia sibuk dengan perkara-perkara dunia. Ya. Bagi orang yang misalkan sebagai pemilik perusahaan, maka dia akan memikirkan perusahaannya bagaimana biar sukses dan seterusnya. Bahkan dalam salat dia memikirkan itu. Seorang tua kadang memikirkan anaknya di dalam salat, bagaimana agar anaknya demikian dan seterusnya. Seorang pedagang memikirkan dagangannya dalam salat dan seterusnya. Ya. Ini manusia seperti ini. Fa ahyanan yadkhulu fi salatihi wa yansarifu minha wa ma aqala minha syai'an. Dan terkadang orang tersebut masuk di dalam salatnya, lalu dia yansarifu, ini berpaling, maksudnya adalah selesai dari salatnya tersebut, dia selesai dari salatnya, wa ma aqala minha syai'an, namun dia tidak memahami sedikit pun dari salatnya. Masya Allah, dia salat dari awal sampai akhir, ketika selesai ditanya, tadi kamu baca surat apa? Dia nggak tahu, ya kan? Ini mungkin pernah di antara kita pernah mengalami hal yang semacam ini, ya kan? Maka ini perlu diperbaiki. Wa hina idzin la yakunu lahu min ajri sholati syai'un. Masyaallah. Dikatakan oleh beliau, ketika itu maka dia tidak mendapatkan dari pahala salat sedikit pun. Masyaallah. Kalau dia tidak memahami sedikit pun dari salatnya, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala salatnya. Falaysa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Maka dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali apa yang dia fahami dari salatnya tersebut. Nah, di sini ada catatan kaki, ya. Coba dibaca. Silakan. Yang mana, Ustaz? Catatan kaki nomor 2. Oh, yang nomor 2. Isyaratun ilal asril abisat. Ilal asril marwi. Nah, marwi. Rawa yarwi. Isyaratun ilal asril marwi an Sufyan al-Thawri yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala minha. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Wa yadullu lahu hadithu mudhaf, ya. Hadithu Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ar-rajula la yansarif ini lam taukid. Apa Ustaz? La yansarif. Nah, lam taukid. Jadi kalau ada lam yang di awal khobar inna, maka itu adalah lamu taukid dengan di fathah lamnya. Ini kan ada inna di sini, inna rajul, ya. Ya kan bermakna taukid juga kan, harfut taukid wa nasbin gitu kan. Maka ketika dia khobarnya dikasih lam, menunjukkan dia lam taukid. Nah. Inna rajula la yansarifa. La yansarifu, dia enggak menasabkan. Lam taukid tidak menasabkan. Ya. Inna rajula la yansarifu wa ma kataba lahu illa ushru salatihi. Wa ma kutiba, di sini pakai mabni lil majhul. Wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Sama dengan ini, wazannya sama dengan usyr. Ini kan usyr kan 10/10. Jadi wazannya sama, tus'uha, thumunuha. Bisa ya. Yang tengah bisa disukun, bisa di dhammah. Ya, bisa tus'uha atau tus'uha. Nah. Tus'uha, thumunuha, sub'uha, sudusuha, khamsuha, rub'uha,
wa thuluthuha nisfuha. Nah, ini nisfuha, kalau ini nisfuha. Nisfuha. Nah, barakallahu fi. Baik, yakfi. Baik, jadi di sini beliau memberikan catatan kaki dalam kalimat beliau ketika beliau mengatakan falaysa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari salatnya kecuali apa yang dia fahami dari salatnya. Maka beliau menjelaskan kalimat ini bukanlah dari beliau sendiri, yaitu ini isyaratun ilal atharil marwi. Ini adalah isyarat kepada suatu athar yang diriwayatkan an Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri, yang dia mengatakan yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala minha. Dituliskan bagi seseorang dari salatnya apa yang dia fahami darinya. Maksudnya dituliskan pahala, dia akan mendapatkan pahala dari salatnya, ya, sesuai dengan apa yang dia fahami dari salatnya tersebut. Nah, ini kalimat ini masya Allah menjadikan kita harusnya memberikan perhatian dalam salat kita, bukan hanya sekedar tata cara salatnya saja, tetapi juga dalam kualitas salat kita, dalam artian fokus konsentrasi kita dalam salat. Jangan sampai ketika kita salat kita membaca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim, ya, dalam sujud dan ruku ataupun dalam bacaan yang lain, lalu kita nggak memahami apa yang kita baca. Jangan sampai seperti itu, ya. Ya, kita berusaha untuk memahaminya, ya. Minimal kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita tahu artinya. Dan ketika kita sudah tahu artinya, maka ketika kita mengucapkan hal itu, maka kita hadirkan artinya tersebut dalam pikiran kita ketika kita membacanya, sehingga kita konsentrasi di dalam salat kita, memahami apa yang kita baca dalam salat kita. Nah, akhrajahu Abu Nu'aimin. Ini kalimatnya Sufyan ats-Tsauri ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Dan beliau mengatakan wa yadullu lahu, ini apa yang diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri ini ditunjukkan juga oleh hadis Ammar ibn Yasir. Hadis Ammar ibn Yasir, ya. Hadisnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innar rajula la yansarifu, sesungguhnya ada seseorang yang dia selesai berpaling, ini dari salatnya, berakhir dari salatnya. La yansarifu ini artinya berpindah dari salatnya, ini selesai dari salatnya, ya. Wa ma kutiba lahu, dan tidaklah dituliskan untuknya illa usyru salatihi, kecuali 1/10 dari salatnya. Jadi dia mendapatkan pahala hanya 1/10-nya saja. Ya. Ada yang tus'uha, mendapatkan 1/9-nya. Ada yang thumunuha, 1/8-nya. Subu'uha, 1/7-nya, ya. Sudusuha, 1/6-nya. Khumusuha, 1/5-nya. Rubu'uha, 1/4-nya. Thuluthuha, 1/3-nya. Nisfuha, dan ada yang mendapatkan nisfuha. Ya. Jadi masya Allah, macam-macam orang itu mendapatkan pahala salatnya. Itu nampak di sini dengan mengkaitkan asar dari Sufyan ats-Tsauri tersebut, kita memahami bahwasanya pahala orang yang salat itu tidaklah sama antara satu dengan yang lain, dan itu tergantung beberapa faktor. Di antaranya adalah tata cara salatnya, apakah dia sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ataukah tidak, ya kan? Apakah dia banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia ataukah tidak. Ini kalau secara lahiriahnya. Secara batinnya, ya tadi, apakah dia memahami bacaan-bacaan salatnya atau tidak, dan seterusnya, ya. Sehingga satu orang dengan yang lain itu akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Nah, dan di sini wallahu alam, ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentok di sini hanya menyampaikan nisfuha, separuhnya pahala salat tersebut. Jadi nampaknya seakan-akan ini syarat, wallahu alam, ini untuk mendapatkan pahala yang penuh, full, ini pahala salat, kayaknya kok agak susah gitu, ya. Apalagi manusia itu sering mendapatkan lupa dalam salatnya. Makanya nanti ketika kita akan menyampaikan insyaallah taala kalau waktunya cukup, ya, ini di antara 6 perkara yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kaitannya dengan salat yang khusyuk, salat yang berkualitas, maka beliau akan menyampaikan bahwasanya salah satu di antara salat yang berkualitas adalah orang yang salat itu memahami dirinya itu penuh dengan kekurangan, masyhadut taksir. Hendaknya dia menyadari akan kekurangan dirinya, bahwasanya sebesar apapun usaha yang dia lakukan, maka dia itu pasti memiliki kekurangan dalam salatnya. Nanti kita akan sampaikan kalau waktunya mencukupi insyaallah taala.
Taib. Kita lanjutkan dulu ini pada paragraf berikutnya. Nah, silakan. Wa ahyanan qad ya'ti ba'duhum bis-salati wa huwa mustathqilun laha. Yatarabbasu al-intiha'u al-intiha'a. Nah. Yatarabbasu al-intiha'a war-rahata minha bi khilafi hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yartahu biha min humumi dunyahu li'annahu yastahdiru bi qalbihi وقال به أنه ماثل بين يدي ربه عز وجل وعلا لكن انشغلنا di sukun lam. Nah. لكن انشغلنا بأمور دنيانا fa'uqibna dari aqaba yu'aqibu, ini fi'il madhi mabni lil majhul, uqiba, kemudian disandarkan kepada fa'il nahnu, uqibna, hakadha. fa'uqibna binsirafil qulubi an hadhihi al-ibadati al-'azimati walau istahdarna sukun walau istahdarna musulana baina bidammil mim musulana nah walau istahdarna musulana baina yadayillahi jalla wa ala لما صارت حالنا بالصلاة هكذا ننصرف عنها لأدنى شاغل. Nah, barakallahu fiik. Baik, beliau kemudian melanjutkan penjelasannya. Wa ahyanan, dan terkadang qad ya'ti ba'dhum, sebagian manusia datang ya lis salati, untuk salatnya, wa huwa mustathqilun laha, dan dia merasa berat terhadap salatnya. Jadi dia melaksanakan salat tapi merasa berat, ya, merasa susah ketika salat, pengennya cepat-cepatan selesai, gitu kan. Nah itu. Jadi kalimat istathqala, ya, ini mustathqilun, ini isim fa'il dari istathqala dengan wazan istaf'ala. Istaf'ala itu biasanya kalau diartikan itu yang sering adalah talabul fi'il, ya, mencari fi'il atau ya menuntut suatu fi'il, gitu kan, istaf'ala. Tapi kadang juga mengandung makna ya, di sini seperti kalau istathqala itu menganggap sesuatu thaqil, ya, seperti mustakthir menganggap sesuatu besar, banyak, ya kan. Mustaqil menganggap sesuatu sedikit. Nah ini mustathqil, jadi dari thaqula, berat, itu kan, berarti menganggap berat, merasa berat. Jadi dia melaksanakan sholat tetapi merasa berat dalam melaksanakan sholat tersebut. Bagaimana dia merasa berat? Nah ini gambarannya seperti ini. Ya mungkin kita pernah merasakan juga, ya kan, pernah mengalami juga. Yatarabbasu lintiha'a warahata minha. Dia nunggu-nunggu ingin selesai dari sholat, ingin segera istirahat dari sholatnya. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang, ini kok lama sekali nggak selesai gitu ya. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan kalau kita masih belum merasakan lezatnya sholat, ya kan. Dia masih menunggu-nunggu kapan selesai sholat, sehingga ada di antara mereka manusia itu yang saking merasa beratnya ketika sholat, terutama ketika jamaah, dia nggak tahan nunggu imamnya, sehingga dia mendahului gerakan imam. Seakan-akan kalau dia dengan mendahului gerakan imam itu sholatnya akan selesai duluan dari imamnya, padahal nggak mungkin bisa selesai duluan, gitu kan. Ya, dan ini merupakan kesalahan, yaitu mendahului gerakan imam itu merupakan satu kesalahan. Ya, baik. Bi khilafi halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Alladzi yartahu biha min humumi dunyahu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam
ini irtaha, yaitu merasa tenang, merasa istirahat dengan salat tersebut dari humumi dunyahu, dari kesibukan-kesibukan pikiran tentang dunianya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu ya ini seorang yang masya Allah luar biasa ya, mengurusi banyak hal ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami ya, sebagai seorang rasul yang beliau tentu saja ini memikirkan urusan umat ini dengan sungguh-sungguh, ya kan, bagaimana agar bisa mendakwahi orang-orang ya yang di sekitar beliau untuk bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya. Ini perkara-perkara yang menjadi pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia beliau, ya kan. Nah, beliau ketika sholat maka mengistirahatkan pikiran dari dunia tersebut, sehingga beliau merasa nyaman dengan sholatnya tersebut dan tidak buru-buru ingin cepat selesai dari sholatnya tersebut. Li'annahu yastahdiru biqalbihi wa qalabihi annahu mathilun baina yaday rabbih, karena beliau telah menghadirkan dengan hatinya ya, wa qalabihi, dan dengan fisiknya beliau. Jadi qalab ini adalah bentuk fisik ya, bentuk, kalau dalam kamus bisa kita lihat maknanya adalah cetakan gitu kan, cetakan. Jadi ya kita bisa artikan sebagai ini batinnya dan ini lahirnya. Jadi beliau menghadirkan dengan batin beliau, dengan hati beliau, dan juga dengan fisik beliau, bahwasanya beliau sedang mathilun, yaitu hadirun baina yaday rabbih, sedang hadir di hadapan Rabbnya Jalla wa Ala. Ya, beliau sedang hadir di hadapan Rabbnya Jalla wa Ala. Ini yang beliau lakukan ya. Dia merasakan dirinya itu benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika salatnya. Dan ini suatu hal yang perlu kita usahakan, bagaimana agar kita ketika salat itu benar-benar merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakinna insyaghalna bi umuri dunyana, tetapi kita sayang sekali ya, ini insyaghalna, kita tersibukkan dengan perkara-perkara dunia kita. Ini yang menjadi perkara yang sering mengganggu kita ya, tersibukkan dengan urusan-urusan dunia kita. Inilah yang perkara yang sangat sering mengganggu ini kekhusyuan salat kita. Fa'uqibna binsirafil qulubi an hadhil ibadatil azimah. Ini karena kesibukan kita ya dengan perkara-perkara dunia kita ya, maka uqibna, kita diberi dihukum ya, diiqab ya, bin sirafil qulubi, dengan berpalingnya hati dari hadhil ibadatil azimah, dari ibadah yang besar ini. Masya Allah. Jadi ketidakkhusyuan kita di dalam salat, ikhwani, yang beliau sampaikan di sini, beliau mengisyaratkan bahwasanya ketidakkhusyuan kita dalam salat merupakan salah satu hukuman ya, salah satu hukuman dari bahwasanya pikiran kita itu terlalu dalam di dalam memikirkan dunia, terlalu konsentrasi di dalam dunia ini. Maksudnya orientasi pikiran kita masih ada sebagian di dunia ini, padahal seharusnya seorang muslim mukmin itu, orang yang beriman itu, orientasinya itu adalah akhirat. Urusan dunia sebisa mungkin dia ubah menjadi perkara yang bermanfaat di akhirat. Itu yang seharusnya. Sehingga ketika dia sholat, karena dia sudah menjadikan urusan dunia di luar sholat itu ya, dia ubah menjadi perkara akhirat, artinya orientasinya adalah akhirat ketika dia bekerja, orientasinya akhirat ketika dia bergaul dengan sesama, orientasinya akhirat, dan begitu seterusnya. Maka ketika sholat akan mudah bagi dia untuk tidak memikirkan urusan-urusan dunia tersebut. Nah ini, jadi kalau manusia masih ada ini kecenderungan dalam hatinya itu untuk memiliki orientasi di dunia, maka otomatis dalam sholatnya itu dia akan merasakan kesulitan untuk fokus di dalam sholatnya ya, kurang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kekhusyuan dalam sholat itu ya merupakan salah satu di antaranya adalah faktor penyebabnya adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dunia itu dengan orientasi akhirat. Baik, nanti akan ada yang tadi kita sampaikan ini trik-trik yang akan beliau sebutkan tentang bagaimana meraih kekhusyuan, kunci-kunci utamanya. Nah, walau istahdharna muthulana baina yaday Allah jalla wa ala lama sarat haluna fi salati hakadha nansarifu anha li adna syaghilin. Seandainya kita menghadirkan muthulana, yakni hudurana. Jadi masalah di sini artinya hadara, ini
Sehingga mathilun di sini hadirun. Seandainya kita menghadirkan kehadiran kita di hadapan, ini merasakan, kita menyadari, istahdharna maksudnya ini merasakan, menyadari, ya, menyadari kehadiran kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Lama di sini mimnya tidak ditasydid, ya, mimnya tidak ditasydid. Jadi lama yang ini terbentuk dari dua kata, lam dan ma. Ma-nya manafiyah, ya. Sehingga di sini lamnya itu lam taukid, ya. Seandainya kita benar-benar menyadari akan kehadiran kita di hadapan Allah Jalla wa Ala, sungguh ma sarat haluna fi salati hakada, tidak akan menjadi keadaan kita di dalam salat ini seperti ini, ya. Yakni nansarifu anha li adna syaghilin, yaitu kita berpaling dari salat tersebut hanya karena faktor yang mengganggu pikiran kita yang paling sedikit. Adna syagil, ini yang paling sedikit dari faktor pengganggu kita. Artinya kita nggak akan terganggu di dalam sholat kita hanya karena urusan dunia. Kalau misalkan kita menghadirkan diri kita, menyadari kehadiran diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Walau kana inshighaluna fiha bi umuril akhirati kan syighali Umar radhiyallahu anhu bi taf'il, wazan taf'ilun, nah bi tajyishil, nah bi tajyishil juyushi wa huwa yusalli lahanal khatbu. Hana ini fi'il, ya. Hana ini adalah fi'il, hana yahunu. Lahanal khatbu. Jadi ada satu kaidah, ya. Satu kaidah, ya, bahwasanya setelah fi'il enggak mungkin isim yang majrur. Itu enggak mungkin, ya. Jadi jangan. Jadi setelah fi'il itu kemungkinannya cuma marfu atau mansub. Enggak mungkin setelah fi'il itu majrur, gitu, ya. Dan di sini adalah marfu karena dia sebagai fa'ilnya hana. Nah. Lahana al-khatbu idh huwa yusalli wa yanshaghilu bi'ibadatin ukhra wa in kana al-awla والأكمل أن يتجه نعم أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها وأمر بها. Nah, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya, bahwasanya yang sering menyibukkan diri kita dalam sholat sehingga mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat adalah apa? Ini menyibukkan pikiran dengan urusan-urusan dunia, ya, menyibukkan pikiran dengan urusan-urusan dunia, ya, karena memang orientasi kita itu masih ini terganggu dengan urusan dunia ini dalam hidup kita. Kita sadari, kita bisa mengakui bahwasanya kehidupan kita ini, ya, pikiran kita orientasinya itu masih belum murni akhirat, ya. Itulah yang mengganggu sholat kita. Nah, tapi ketika seseorang orientasinya itu sudah akhirat dalam kehidupannya, maka dia akan bisa khusyuk dalam sholat. Dan seandainya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya dalam sholat, maka itu adalah pemikiran tentang masalah akhirat. Dia berpikir dalam sholat, ya, sesuatu hal yang di luar sholat tetapi urusan akhirat, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Maka beliau mengatakan, walau kana inshighaluna fiha bi umuril akhirati, seandainya tersibuknya kita di dalam sholat itu adalah dengan perkara-perkara akhirat, kan shighali Umar radhiyallahu anhu, seperti tersibuknya Umar radhiyallahu anhu bi tajyishil juyushi, yaitu dengan beliau mengatur pasukan
wa huwa yusalli, yani beliau dalam salatnya ketika sedang salat beliau memikirkan tentang bagaimana mengatur pasukan ini agar bisa berjihad dengan sukses gitu kan, siapa yang akan ditunjuk sebagai pemimpinnya dan seterusnya gitu kan, ditempatkan di mana si fulan yang penting ini, panglima ini di mana dan seterusnya ya. Umar pernah memikirkan hal tersebut di dalam salatnya. Tapi ini urusan apa ini, kawan? Ini bukan urusan dunia, tapi ini adalah urusan akhirat, ibadah yang lain, yaitu ibadah yang sangat agung, jihad fisabilillah ya kan. Maka beliau mengatakan seandainya tersibuknya kita di dalam salat itu dengan urusan-urusan akhirat seperti yang dilakukan oleh Umar, lahana al-khutbu, maka perkaranya al-khutbu di sini adalah asya'nu ya, maka perkaranya akan lebih ringan. Hana, yaitu hana, ini haunan dari apa? Suatu hal yang ringan. Maka perkaranya akan ringan ya, daripada seandainya kita tersibukkan dengan urusan dunia. Kenapa lebih ringan? Idh huwa yusalli wa yanshaghilu bi'ibadatin ukhra, karena dia sedang salat dan tersibukkan dengan ibadah yang lain. Jadi masih sama-sama ini apa? Satu jalur, yaitu urusan akhirat, ya kan? Masih sama-sama satu jalur, yaitu urusan akhirat, walaupun yang salatnya ini ya dia apa namanya? Tersibukkan dengan urusan akhirat yang lain. Tapi ini lebih ringan, ya. Lebih ringan perkaranya. Wa in kana al-aula, meskipun yang lebih utama, wal akmalu, dan lebih sempurna, ayat tajiha ila ma huwa bisadadihi, dia mengarahkan diri ya, menghadapkan diri, mengarahkan diri ila ma huwa bisadadihi, kepada sesuatu yang dia sedang di hadapannya, maksudnya kepada ibadah yang sedang dia lakukan, minal ibadati allati kullifa biha, yaitu berupa ibadah yang dia diperintahkan atau ditaklif atau diberi beban untuk melaksanakannya, wa umira biha, dan diperintahkan untuknya. Jadi yang terbaik ya, ketika seseorang melakukan suatu ibadah, maka dia konsentrasi dalam ibadah tersebut, tidak memikirkan ini, tidak tersibukkan dengan pikiran tentang ibadah-ibadah yang lain. Itu yang terbaik. Tapi seandainya pun apa namanya dia dalam ibadah salatnya itu memikirkan perkara yang lain, yang itu juga masih ibadah, maka itu masih lebih baik daripada dia memikirkan perkara-perkara duniawiyah. Dan harus kita pahami di sini, yang dilakukan Umar bin Khattab ini hanya sesekali saja ya, tidak terus-terusan beliau seperti itu. Kita yakini Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang mulia ya. Dia adalah orang yang kedua yang terbaik ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari umat ini ya. Orang yang kedua terbaik ya kan? Maka kita harus mengimani ya, meyakini bahwasanya apa? Umar bin Khattab salatnya itu mesti luar biasa. Hanya saja terkadang beliau dalam satu keadaan, karena memang dia sebagai seorang pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin termasuk perkara jihad, maka beliau pernah tersibukkan dengan hal tersebut. Tapi ini masih, sebagaimana tadi kita katakan, masih satu jalur, yaitu urusan akhirat. Maka ini lebih ringan kata beliau. Walaupun yang lebih sempurna, lebih utama adalah seseorang berusaha untuk fokus dalam ibadah yang dia lakukan ketika itu. Nah, kemudian ikhwani azanillah wa iyyakum, setelah ini beliau akan menyampaikan kepada kita ya apa namanya, di antara kunci, saya katakan kunci karena beliau hanya menyampaikan sedikit saja, dua perkara saja ya, yang akan apa namanya membantu kita di dalam khusyuk di dalam salat ya. Walaupun sebenarnya kalau para ulama membicarakan tentang sebab-sebab kekhusyuan dalam salat itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Kalau mau diperinci satu persatu sangat banyak sekali. Tetapi di sini beliau hanya menyampaikan dua kunci utama untuk meraih kekhusyuan dalam salat. Nah, silakan dibaca dari sini sampai akhir sekalian ya, sampai terakhir ini. Nanti kita berhenti kajiannya sampai sini. Adapun setelah ini nanti sudah masuk pembahasan takbiratul ihram. Ini nanti kita akan baca pekan depan insyaallah. Baik, silakan. Wa sababu dha'fil khushu'i alladhi huwa lubus salati yatamathalu fi amrayni. Al-awwalu at-tashabbuthu bi umuri dunya wal i'radu 'an al-akhirati. Al-thani ar-ranu alladhi ghatta al-quluba بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا
qalilun nadir wa nahnu na'rifu halat tujjari wa muamalatihim wa na'rifu ahwal al-muwazzafina min adami ifa'il wadhifati haqqaha wallahu al-musta'an. Fa'ala al-muslimi an yuqbila ila salatihi farhan biha murtahan biha la musta'jilan fiha yatamanna at-takhallusu minha atau munshagilan fiha yantahi minha wala yadri kam salla bi tasydidil lam. Naam, kam salla. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik. Beliau mengatakan di akhir pembahasan tentang masalah ini tafrighul qulub, tafrighul qalbi, mengkosongkan hati untuk salat ya, dari berbagai perkara yang menyibukkan. Maka beliau menyebutkan ya, kunci apa yang menyebabkan lemahnya kekhusyuan ya, yang mana ketika kita mengetahui penyebab lemahnya kekhusyuan, maka berarti kita mengetahui apa kunci agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Karena penyebab lemahnya kekhusyuan ini dilawan dengan lawannya ya, itulah yang menjadi sebab kekhusyuan gitu ya. Jadi wasabun mudha'fil khusyu'i, dan sebab lemahnya kekhusyuan alladhi huwa lubbus salati, yang itu merupakan inti dari salat, yatamatsalu fi amrayn, maka itu tercermin di dalam dua perkara atau tergambar dalam dua perkara ya. Jadi yang menyebabkan pokok, yang menyebabkan lemahnya kekhusyuan kita dalam salat tercermin dalam dua hal ini ya. Walaupun sebenarnya kalau kita rinci banyak, tetapi semuanya itu kembali yang pokok adalah kepada dua hal ini. Apa itu? Al-awwalu at-tashabbuthu bi umuri dunya wal i'radu 'anil akhirati. At-tashabbuthu yaitu ini ketergantungan hati ya dengan urusan-urusan dunia. Yang tadi kita sampaikan itu sebagai orientasi hati kita kepada urusan dunia, kepada dunia. Ya kan? Wal i'radu 'anil akhirah, dan berpaling dari akhirat. Ya. Seseorang itu akan terganggu salatnya sesuai dengan seberapa besar yakni ketergantungan dia terhadap dunia. Makanya faktor kekhusyuan yang terbesar dari sini kita mengetahui yaitu apa? Hendaknya kita menjadikan hati kita senantiasa tertambat kepada akhirat. Bolehlah kita memiliki dunia, ya kan, dan itu enggak terlarang. Kita bekerja, bahkan itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Cukup di tangan saja. Kata para ulama, dunia di tanganku, akhirat di hatiku, gitu kan. Jadi dunia tidak sampai masuk ke dalam hati. Sehingga meskipun kita bekerja, ketika orientasi kita itu akhirat, maka itu insya Allah akan membantu kekhusyuan kita di dalam salat. Adapun apabila kita kerja dan pikiran kita ya dunia itu terus, gitu kan, tanpa ada ini pikiran bahwasanya ini adalah jembatan untuk menuju akhirat, dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat, dan dunia ini adalah ujian cobaan, maka dikhawatirkan salat itu tidak akan bisa menjadi khusyuk ya. Ketika seseorang bekerja dari pagi sampai siang, ketika salat zuhur ya, kalau dia urusannya pikirannya adalah dunia terus, maka salat zuhurnya akan terganggu, jelas akan terganggu ya kan. Mungkin tadi ketika bekerja ada masalah, maka masalah tersebut akan dibawa kepada apa? Salatnya. Tapi ketika seseorang dalam kerjanya itu pikirannya adalah akhirat, orientasinya akhirat, ya kan, dunia itu hanyalah sebagai sarana untuk menuju akhirat, maka ketika dia salat, dia faham bahwa ini adalah perkara yang terpenting untuk meraih akhirat, itu salat, maka dia konsentrasi di situ dan dia tidak akan terganggu dari urusan pekerjaannya dia, insyaallah taala, kalau dia memiliki orientasi ini kepada akhirat. Nah, jadi ini yang pertama, kunci yang sangat penting sekali. Yang ini berkaitan dengan masalah niat tentu saja, berkaitan dengan masalah
niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan manusia itu tergantung dari niatnya. Dan niat di sini lebih luas daripada sekedar niat ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Artinya niat dalam hidup kita. Kita hidup ini untuk apa sih? Untuk Allah Ta'ala. Ini kembali kepada masalah tauhid. Kembali kepada masalah tauhid kita. Nah, kemudian yang kedua, di antara penyebab lemahnya khusyuk adalah apa? Ar-ranu alladhi ghattal quluba. Ar-ranu ini adalah kotoran-kotoran hati, ya. Penutup-penutup hati. Alladhi ghattal quluba, yang dia menutupi hati-hati kita. Bisababil makasibil madkhulati, disebabkan oleh ini penghasilan-penghasilan yang haram. Al-makasibil madkhulah di sini maknanya adalah penghasilan-penghasilan yang tidak layak untuk dimiliki, yaitu penghasilan yang haram. Allati lam yaslam minha illa al-qalilun nadiru, yang tidak selamat darinya kecuali al-qalilun nadiru, orang-orang yang sedikit, yang jarang. Jadi yang selamat hanya sedikit. Ini beliau sampaikan tentang masalah al-makasibil madkhulah hanya sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang menjadikan hati itu tertutup. Akan tetapi sesungguhnya yang menutup hati itu tidak hanya sekedar al-makasibil madkhulah. Hanya saja beliau menyampaikan contoh ini karena mungkin ini perkara yang mungkin banyak orang tidak menyadarinya, ya kan? Tetapi yang menutup hati itu pada dasarnya adalah seluruh kemaksiatan dan dosa. Seluruh kemaksiatan dan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya, "Idza adnaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba, ya, berbuat dosa, maka akan diberikan dalam hatinya itu titik-titik hitam. Yang terus belum menyampaikan apabila dia itu bertaubat dan istighfar, maka akan dibersihkan hatinya lagi, ya, sehingga menjadi mengkilap lagi. Tapi kalau dia kembali kepada dosanya, maka ditambah lagi titik tersebut. Kalau dia terus menerus dalam berbuat dosa tersebut, maka titik-titik hitam itu akan menyelimuti hatinya sehingga menutupi hatinya. Itulah ron, ya, yang Allah Ta'ala sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sekali-kali tidak. Akan tetapi ron, yaitu tutupan-tutupan hati ataupun kotoran-kotoran hati telah menutupi hati mereka, ya. Yaitu apa? Sesuatu yang telah mereka lakukan di dunia ini berupa kemaksiatan. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa yang telah mereka perbuat telah menutupi dan mengotori hati-hati mereka. Nah, wa nahnu na'rifu halat tujari, dan kita mengetahui keadaan para pedagang, wa muamalatihim, dan bagaimana muamalah mereka. Ya, mungkin di antara kita di antaranya, ya. Wa na'rifu ahwalal muwazzafin, dan kita juga mengetahui keadaan para karyawan, para pegawai, ya. Ini juga mungkin di antara kita juga ada masuk di sini. Atau enggak hanya tujar dan muwazzafin, mungkin fallahin, para petani, atau mungkin yang lainnya, siapa saja, ya. Min adami ifa'il wazifati haqqaha, yaitu berupa tidak memenuhi tugas ini hak-haknya, di mana dia tidak memenuhi hak-hak dari tugas tersebut. Artinya dia melakukan kesalahan-kesalahan ataupun peremehan-peremehan dalam tugasnya, sehingga itu menyebabkan al-makasibil madkhulah, menyebabkan penghasilan-penghasilan yang tidak halal, ya. Ini harus kita perhatikan. Yang intinya adalah kita harus memperhatikan diri kita ini, berusaha sekuat tenaga bagaimana untuk menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa menutupi hati-hati kita, karena hal itu akan menyebabkan lemahnya kekhusyuan kita di dalam salat. Wallahul musta'an. Hanya Allah Ta'ala saja tempat kita memohon pertolongan. Nah, dari poin yang kedua ini, maka jelas ini penyebab kekhusyuan, penyebab kuatnya kekhusyuan. Kalau kita mengetahui penyebab lemahnya kekhusyuan adalah adanya ron, ya, kotoran-kotoran hati, maka penyebab kuatnya kekhusyuan adalah yaitu kita menghindari dosa dan maksiat, dan kita berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, ya, di luar salat kita. Nah, fa'alal muslimi ayyuqbila ila salatihi farahan biha murtahan biha. Maka kewajiban seorang muslim adalah menghadapkan dirinya kepada salatnya itu ketika dia melaksanakan salat, ya, dalam keadaan farahan biha. Ini bergembira dengan salatnya tersebut, berbahagia dengan salatnya, murtahan biha, merasa tentram, merasa nyaman dengan salatnya, la musta'jilan fiha,
tidak terburu-buru dalam salatnya, yatamanna at-takhallus minha, yang dia menginginkan, berangan-angan menginginkan untuk segera ini apa? Takhallus, ini melepaskan diri atau selesai dari salatnya tersebut. Ya, dia berburu dari salatnya, berburu-buru dari salatnya. Nah, au munsyaghilan fiha, atau jangan sampai juga dia munsyaghilan fiha, ya, tersibukkan diri dengan perkara yang lain di dalam salat tersebut. Yantahi minha, di mana dia selesai dari salatnya, wala yadri kam shalla, namun dia tidak mengetahui berapa rakaat dia sudah melaksanakan salat. Ya, ini mungkin kita pernah ya melakukannya, ya, mengalaminya, yaitu sudah salat beberapa kali rakaat, terus kemudian kita lupa, ini berapa rakaat ya, 2 atau 3, nah itu kan, yang seperti ini. Nah, baik, jadi ini kita selesai dari pembacaan kitab ini, Sifatus Salat untuk hari ini. Dan tadi saya ingin menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan masalah kekhusyuan salat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu dalam kitab beliau, yaitu Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi, sebuah kitab yang bagus, yang tipis juga sebenarnya kitab tersebut, ya, yang itu merupakan nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala kepada sebagian dari saudara-saudara beliau. Nah, maka di sana beliau menyampaikan, di antara apa yang beliau sampaikan, bahwasanya salat yang menjadi qurratul ain, ya, salat yang menjadikan hati itu merasa nyaman, merasa tentram, merasa senang, merasa bahagia, yaitu salat yang di sana terkumpul padanya 6 masyahid. 6 masyahid itu 6 kondisi. 6 kondisi seseorang, ya, dia akan mendapatkan salat yang nikmat, salat yang lezat, salat yang menjadikan hatinya itu tentram. Ya, 6 kondisi ini beliau sampaikan, barang siapa yang bisa memenuhi 6 kondisi tersebut, maka insyaallah itu adalah salat yang khusyuk. Itu adalah salat yang khusyuk. Nah, kita akan sebutkan poin-poinnya saja dengan sedikit penjelasan. Walaupun sesungguhnya Ibnu Qayyim menyampaikan cukup banyak penjelasannya, tapi kita mengingat waktunya juga, ya, maka kita sebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama adalah keikhlasan. Dia harus mengkondisikan dirinya bagaimana ketika sholat itu dia harus ikhlas. Yang mendorong dia melaksanakan sholat adalah keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Dia menginginkan pahala dari Allah Ta'ala, menginginkan melihat wajahnya Allah Ta'ala, ya, dia karena dia mencintai Allah Ta'ala, menghendaki ridhonya Allah Ta'ala, ingin dekat kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Hendaknya yang menjadi pendorong dia untuk melaksanakan salat adalah keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya adalah itu apa? Merasa takut dari iqabnya Allah Ta'ala, dari hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi yang pertama yang mestinya kita wujudkan dalam salat agar menjadi salat yang khusyuk. Nah, kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah masyhadus sidqi wan nushi. Ini kondisi kejujuran dan ketulusan dalam salat tersebut. Beliau menjelaskan secara panjang lebar, ya. Yang intinya, sebagian dari intinya kita katakan, kita sampaikan di sini, bahwasanya salat itu terdiri atas amalan lahiriah dan amalan batiniah. Maka hendaknya seseorang ketika salat itu menyesuaikan antara lahiriahnya dengan batiniahnya, ya. Dia menyinkronkan antara lahiriahnya dengan batiniahnya, ya. Yaitu ketika dia mengucapkan Allahu Akbar misalnya, maka dia memahami apa yang dia ucapkan, dia merasakan akan keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu zat yang jauh lebih besar dari seluruhnya. Perkara apapun yang kita fikirkan dalam sholat, ya, maka itu sangatlah kecil sekali. Bahkan kita harusnya lebih memikirkan tentang sholat ini, karena kita sedang berhadapan di hadapan Allah Ta'ala yang maha besar. Ini contohnya seperti itu. Ketika kita ruku, kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, ya. Ketika kita sujud, mengucapkan subhana rabbiyal ala, kita mensucikan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Maka kita sadari akan ketinggian Allah Ta'ala, dan kita sadari akan kerendahan kita, sehingga kita merendah dengan serendah-rendahnya. Apabila kita sujud, maka kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu muka kita, di tanah. Bahkan itu lebih rendah daripada, mohon maaf, bagian pantat kita, ya kan?
Ini menunjukkan kita sangat merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harusnya menghadirkan makna kerendahan ini di dalam sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga posisi sujud tersebut adalah posisi yang paling baik untuk berdoa, karena ketika itu seorang hamba itu sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah taala, dan dia mengucapkan dan mengakui, mengikrarkan subhana rabbiyal a'la, Allah taala maha tinggi. Dia mengakui ketinggian Allah taala dan menampakkan kerendahan dirinya di hadapan Allah taala yang maha tinggi. Nah, ya, jadi kondisi as-sidqu wan nush, ya, kondisi as-sidqu, kejujuran dalam salatnya tersebut, kesesuaian antara lahir dan batin. Nah, kemudian yang ketiga, ya, di antara kondisi yang mendukung kekhusyuan dalam salat yang akan menjadikan salat kita itu terasa nikmat adalah masyhadul mutaba'ati wal iqtida, yaitu kita mengkondisikan diri kita itu dalam salat itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti misalnya Rasulullah SAW melarang kita dalam salat menengadahkan mata ini ke atas atau melihat ke atas, atau Rasulullah SAW melarang kita menoleh ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Rasulullah SAW melarang kita untuk salat sujud dengan menghamparkan siku ke tanah, gitu kan, dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana kita menjadikan salat kita ini sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW telah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kemudian yang keempat adalah masyhadul ihsan. Masyhadul ihsan, mengkondisikan diri ini sebagai orang yang berbuat ibadah secara ihsan. Apa ibadah secara ihsan tersebut? Ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau berada dalam kondisi ibadah langsung di hadapan Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, seakan-akan demikian. Ya, kalau tidak demikian maka fa innahu yarak, maka engkau menyadari bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu. Jadi ketika kita sholat, kita usahakan kondisi kita itu benar-benar Allah Ta'ala, kondisi kita itu benar-benar seakan-akan kita menghadap langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan itu maka akan mendorong kekhusyuan yang sangat besar dalam diri kita. Dan hal ini, ikhwani azanillah wa iyyakum, tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang kecuali apabila dia mengenal Allah Ta'ala dengan sebaik-baik pengenalan. Itu dia mengenal nama-nama Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Maka dengan ma'rifahnya kepada Allah Ta'ala, dia akan bisa memiliki perbuatan ihsan dalam ibadahnya tersebut. Kemudian yang kelima adalah masyhadul minnah. Dia mengkondisikan dirinya menyadari akan anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar. Ya, bahwasanya Allah lah yang memberikan taufik kepada dia untuk bisa melaksanakan sholat. Ya, Allah lah yang memberikan taufik kepada dia untuk bisa melaksanakan sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau dia pun khusyuk, maka Allah lah yang memberikan anugerah kepada dia untuk kekhusyuan. Ya, jadi kita harus menyadari akan anugerah itu semua. Bukan sholat yang kita lakukan itu bukanlah semata-mata usaha kita, tetapi itu adalah semata-mata taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwasanya kebaikan yang kita lakukan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat firman Allah Ta'ala, "La in syakartum la'azidannakum." Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah kepada kalian. Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat kita untuk melaksanakan salat dan kita mensyukurinya, kita menyadarinya ini anugerah dari Allah Ta'ala, bukan hal yang mustahil. Allah Ta'ala akan memberikan tambahan kepada kita berupa kekhusyuan dalam salat tersebut kalau kita menyadari dan mensyukuri anugerah tersebut. Nah, ini yang kelima. Dan yang keenam adalah masyhadut taqsir. Kita mengkondisikan diri kita menyadari akan kekurangan diri kita, bahwa seberapapun besar kita berusaha untuk khusyuk dalam salat, ya kan, seberapapun bagusnya salat yang kita lakukan, itu pasti akan ada kekurangan. Ya, sehingga seorang hamba yang melaksanakan salat dengan masyhadut taqsir ini, dia tidak akan menganggap kebagusan salatnya itu adalah hasil usahanya dia sendiri. Bahkan dia akan terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memperbaiki diri. Ya, dan Rasulullah SAW ketika salat pun yang mengajari kita, ya, setelah salat
adalah dengan mengucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ini menunjukkan bahwasanya seberapapun bagus ini ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, itu pasti akan memiliki kekurangan-kekurangan yang mengharuskan kita menyadarinya dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barangkali ini ikhwani azanillah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa diberkahi oleh Allah taala dan menjadikan manfaat bagi saya dan antum sekalian dan siapa saja yang mendengarkan kajian ini dan menyimak walaupun secara tidak langsung, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk menjadikan diri-diri kita itu memiliki jiwa yang bersih sehingga kita itu bisa melaksanakan salat dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.